buang saja lagi ya yang sini ya. Ya kak, kurang lah bebannya. Siapa itu? Itu dek lancang. Angin ya sih bukan lancangin. Ya udah pulang. Saya ulang dari sini ya. Baik, Pak. Oke, berkaitan dengan apa saja hal-hal penting yang perlu dikomunikasikan tentang resiko ataupun informasi yang dibutuhkan. Jadi yang berikutnya adalah terkait dengan jumlah bahan kimia, jumlah bahan kimia yang mungkin disimpan atau yang mungkin dikeluarkan setiap tahunnya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana tingkat konsentrasi yang terukur. Jadi kita perlu untuk mengukur bagaimana tingkat konsentrasi baik yang ada di udara, air, dan tanah, yang ada di batas-batas dari suatu kawasan industri misalnya. Kemudian kita juga perlu melakukan pengukuran di berbagai lokasi perumahan-perumahan yang berada di sekitar dari satu perusahaan atau satu industri. Kemudian kita juga perlu mengukur bagaimana konsentrasinya di hari biasa. Jadi misalnya ketika tidak ada aktivitas A, seperti apa konsentrasinya agar menjadi sebagai perbandingan resikonya. Apakah memang resiko itu terjadi karena adanya aktivitas A atau memang sudah ada sebelumnya. Kemudian juga perlu untuk melakukan pengukuran tingkat konsentrasi di berbagai kondisi musim yang berbeda, contohnya seperti di musim kemarau ataupun di musim hujan. Dan yang berikutnya harus mempertimbangkan juga resiko terkait resiko kronis ataupun resiko akut yang berkaitan dengan tingkat konsentrasi. Kemudian dalam penilaian resiko lingkungan, jadi nanti kita akan membahas penilaian resiko yang berbasis terhadap kesehatan ataupun resiko berbahaya. Apakah itu bahan yang berbahaya atau limbahnya berupa bahan berbahaya. Dan prosesnya sendiri, proses evaluasi resiko kesehatan dimulai dengan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan identifikasi permasalahan kesehatan. Di mana berdasarkan identifikasi permasalahan kesehatan, nantinya kita bisa mendapatkan agen-agennya dari mana sebenarnya permasalahan kesehatan tadi. Apakah bersumber dari satu senyawa kimia atau secara fisik ataupun secara biologi sumbernya tadi. Yang nantinya kita bisa melihat apa saja kegiatan-kegiatan yang berpotensial terhadap kesehatan. Kemudian berangkat dari identifikasi tadi, kita melakukan penilaian terkait dengan dosis respon dan terkait dengan paparan. Dosis respon di sini kita melihat seberapa banyak intake atau masuknya suatu agen tadi yang berkaitan dengan dampak yang muncul. Sedangkan terkait dengan paparan, kita menilai siapa, kapan dia menerima atau terkena paparan, dan seberapa lama waktu paparan sehingga menyebabkan suatu dampak. Dari kedua hal tadi, kita nanti bisa mengkarakterisasi resikonya, apa sebenarnya efek terhadap manusia, terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, sehingga nanti kita bisa melakukan pengelolaan resikonya. Kemudian terkait dengan identifikasi masalah, ini sebagai contoh untuk di suatu pabrik kimia, maka yang kita identifikasi adalah yang pertama identitas dari bahan kimianya seperti apa, kemudian di mana lokasi masing-masing fasilitas penyimpanan bahan baku, kemudian proses produksi sampai dengan penyimpanan limbah bahan berbahayanya. Kemudian untuk masing-masing lokasi tadi, khususnya untuk penyimpanan bahan berbahaya, apa jenis dan desain dari wadahnya. Kemudian ketika ada emisi, berapa jumlah material yang diemisikan. Kemudian juga untuk bahan-bahan yang berbahaya perlu diidentifikasi sifat dari bahayanya.
apakah dia mudah meledak, beracun, bersifat gas, bersifat cair, padat, dan lain sebagainya. Anda akan berkaitan dengan bagaimana pengelolaan resikonya. Kemudian terkait dengan dosis respon sendiri, penilaian dosis respon itu proses untuk mengkarakterisasi bagaimana hubungan antara dosis agen tadi atau pembawa penyakit tadi ketika diberikan atau diterima hingga nanti menyebabkan suatu efek kesehatan yang merugikan. Sehingga kita bisa memperkirakan populasi yang terpapar. Dari populasi yang terpapar, kita bisa memperkirakan dampaknya apa nantinya berdasarkan dosisnya tadi. Kemudian terkait dengan penilaian dosis respon, ahli toksikologi akan cenderung memusatkan perhatian terutama pada ekstrapolasi dari bioassay kanker. Karena berbagai alasan, akan sulit untuk secara tepat mengevaluasi respon toksik yang disebabkan oleh paparan akut terhadap bahan berbahaya. Kemudian, terkait dengan dosis respon, bahaya tidak harus ditentukan oleh adanya bahan kimia tertentu, melainkan yang menjadi fokusnya adalah jumlahnya. Jadi bisa jadi suatu senyawa atau suatu bahan itu tidak berbahaya, atau suatu senyawa tidak berbahaya dalam suatu kondisi, tapi dalam konsentrasi tertentu, dia bisa menyebabkan berbahaya ketika terpapar. Ini yang nanti dikatakan sebagai dosisnya. Kemudian tidak semua kontaminan atau bahan kimia diciptakan sama dalam kapasitasnya untuk menyebabkan efek yang merugikan. Kemudian untuk penilaian paparan sendiri adalah suatu proses untuk mengukur, memperkirakan intensitas, frekuensi, dan durasi paparan manusia ataupun hewan terhadap agen yang saat ini ada di lingkungan. Atau penilaian paparan sendiri, kita memperkirakan paparan hipotetis yang mungkin timbul dari pelepasan suatu bahan kimia baru ke lingkungan. Jalur utama dari paparan dipertimbangkan dalam yang pertama adalah transportasi melalui atmosfer, transportasi melalui permukaan air, ataupun melalui tanah. Paparan berikutnya bisa jadi dari mengkonsumsi bahan beracun yang telah melewati rantai-rantai makanan, apakah secara akuatik ataupun yang di terestrial. Atau jalur berikutnya adalah melalui penyerapan